Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari SI 4E. Dan kelompok saya ada Riko Aditya Pratama dan Wahyu Hidayat. Kami ingin menjelaskan hasil diskusi proposal kami yang telah kami buat, yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan e-wallet di Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang dampak ini. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada bencana nasional berupa pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 tercatat sangat cepat dan fasif di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini disinyalir bukan hanya menyerang kesehatan, namun juga kondisi perekonomian global. COVID-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5%, bahkan bisa menjadi 0%. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya menggunakan e-commerce untuk berbelanja online dan menghindari agar tidak bersentuhan secara langsung. Penggunaan e-wallet memang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, terlebih untuk membatasi penggunaan uang tunai dan uang kertas agar tidak bersentuhan secara langsung. Meskipun belum ada pemberitahuan resmi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahwa uang tunai menjadi sektor penularan COVID-19. Namun psikologis publik yang dianggap bahwa uang tunai tidak bersih dapat menjadi jembatan bagi penularan virus atau COVID-19. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat, saya persilakan untuk membaca. Oke, terima kasih buat Akbar. Di sini saya akan menjelaskan. Layanan mobil payment memang semakin populer seiring dengan meningkatnya pemakaian smartphone hingga 70% dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Terlebih, semakin banyak pilihan aplikasi e-wallet tanpa kartu untuk bertransaksi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, sudah ada 38 e-wallet yang mendapatkan lisensi resmi pada tahun 2018. Transaksi e-wallet di Indonesia mencapai angka US dollar 1,5 miliar dan diprediksi akan terus meningkat. Berbagai kebijakan ataupun himbauan yang diterapkan pemerintah, baik itu PSBB, stay at home, work from home, study from home, dan juga pengurangan pengguna uang tunai jelas membuat perilaku konsumen berubah. Maka melalui penelitian ini, penulisan ingin menganalisis dampak COVID-19 terhadap perilaku konsumen dalam pengguna e-wallet, sehingga penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmu ekonomi mikro terhadap perilaku konsumen di tengah wabah COVID-19 ini. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Riko Aditya Pratama. Pada Riko, saya persilakan. Metodologi penelitian, waktu dan tepat. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan, mulai bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang berlokasi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamera, yang menjadi alat dokumentasi. Untuk meneliti data dalam penelitian, penulis menggunakan alat perekam, yakni mencari data mengenai rekaman responden. Selain itu, peneliti juga menyiapkan catatan transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat agenda, dan sebagainya. Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah riwayat penggunaan e-wallet dari orang-orang yang menggunakan jasa e-wallet di Indonesia.
Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan masalah penelitian, yakni dampak COVID-19 terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan e-wallet. Metode kualitatif merupakan berbagai penjelasan deskriptif disertai dengan pendekatan output penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku sebagai sumber data primer, jurnal maupun literasi lain sebagai sumber daya sekunder, membaca semua materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta menulis semua hasil bacaan dalam bentuk laporan penelitian. Pengolahan data sendiri merupakan suatu bentuk penyelarasan dan perapian melalui cara penyeleksian atas dasar rehabilitas dan validalitas. Setelah itu, data yang telah didapatkan tersebut harus melalui tahap editing, yakni meneliti kembali berkas-berkas berisi catatan informasi yang dikumpulkan. Para pencari data. Setelah melalui beberapa tahapan, maka setelah data lengkap, kemudian dilakukan pengolahan data coding, yakni proses pengklasifikasian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian dari presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.